Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok statistika. Di sini kami akan memaparkan materi statistika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Nur Ihsan. Saya Aldo Arnanda. Saya Muhammad Fahla Ramadhani. Saya Lianti, saya Deswita, saya Risha Fadeta. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh kuartil. Jadi di sini ada datanya yang sudah diurutkan. Kita hitung dulu nih datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil kan? Jadi kalau misalkan datanya ganjil, kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Cara mencarinya, kita coret aja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nilai tengah jadi 7. Kita turun di sini, setelah itu kita mencari nilai tengah dari data yang sebelah kiri yang sudah saya garis ini. Jadi nilai tengahnya itu ada 5 dan 6 dibagi 2. Terus 5 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 5,5. Sama yang ini juga sama, jadi kita harus mencari nilai tengah dari data ini. Nilai tengahnya itu 8,8. Jadi hasilnya 8 tambah 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 8. Di sini ada contoh desil. Desil semuanya itu dibagi atau per 10. D3 itu 3 kali 9 sama dengan 27. 27 per 10 sama dengan 27 dibagi 10, 2,7. 2,7 dibulatkan menjadi 3. Jadi desil 3 itu adalah 6. Dari sini. Yang kedua, desil 6. 6 kali 9, 54. 54 per 10. 54 dibagi 10 sama dengan 5,4. Dibulatkan menjadi 5. D6 sama dengan 7. Itu 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, desil 9. 9 kali 9, 81 per 10. 81 dibagi 10 sama dengan 8,1. 8,1 dibulatkan menjadi 8. D9 sama dengan 8. Dah, sekian. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal presentil. Jadi semua contoh soal presentil dibagi dengan 100. Di sini kita mendapatkan P23-nya dari Miss Julia. Jadi 23 per 100 dikali 9. 9 ini kita dapat dari banyak data di sini. Jadi 23 dikali 9 sama dengan 207 dibagi 100 menjadi 2,07. Nah, dibulatkan jadi 2. Jadi P23 sama dengan 5. Kita dapat dari sini. Itu jumlah datanya 1, 2, jadi 5. Nah, lanjut. Yang kedua ada presentil 56. Jadi 56 dikali 9 di 504 dibagi 100 sama dengan 5,04. Dibulatkan menjadi 5 dan presentil 56 sama dengan 7. Dapat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terakhir P presentil 81. 81 dikali 9 sama dengan 729 dibagi 100 jadi 7,29. Dibulatkan menjadi 7. Jadi presentil 81 sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, dari kali ini saya akan menjelaskan diagram lingkaran. Di sini saya punya lingkaran dibagi menjadi seperti ini. Oke, yang pertama dari yang paling terkecil yaitu 4. 4 kita bagi 1/9 dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena 360 derajat itu adalah luas satu lingkaran. Jadi 1/9 kali 360 derajat. 360 kita coret bagi 9 hasilnya 40. Yang kedua dapat 5. 1/9 dikali 360 derajat sama dengan 40 derajat. Yang kedua 6. 2/9 dikali 360 derajat sama dengan 80 derajat. Yang ketiga 7. 1/9 dikali 360 derajat sama dengan 40 derajat. Yang keempat 8. 3/9 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Yang terakhir 9. 1/9 dikali 360 derajat sama dengan 40 derajat. Setelah dijumlah semuanya, hasilnya akan tetap 360 derajat. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang banyak bilangan data tunggal. Di sini saya akan menjelaskan dari jumlah data di sini saya akan mencari ragetnya. Raget sama dengan mas plus min 90 itu dari sini dan dikurang 30 dari sini sama dengan 60. Banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n banyak data dan 1 tambah 3,3 log 40 dari angka sini. Oke, sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,62 sama dengan 1 tambah 5,2867 hasilnya dari sini. Sama dengan lagi 6,2887. Panjang kelas sama dengan R mas sama dengan 60 hasil dari sini per 7 hasil dari sini sama dengan 8,5 dibulatkan menjadi 9. R per mis sama dengan 60 per 6 sama dengan 10. Oke, jadi teman-teman, setelah ini semua didapatkan, selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi. Yang pertama, kita cari datanya. Nah, tadi sudah diketahui panjang masa itu 9, jadi resa itu 9 teman. Jadi dari yang terkecil 30 sampai 38. Selanjutnya dari 30 sampai 38 itu cuma ada 1, jadi 21. Jadi X tadi nilai teman-teman. Cara hitungnya 30 tambah 38, 68 dibagi 2 hasilnya 34. Selanjutnya nilai tengah dikali frekuensi, jadi 34 dikali 1 34. Nah, selanjutnya ke bawah seperti itu teman. Hasilnya semua frekuensi itu 40. Hasil dari frekuensi dikali nilai tengah 2431. Dan kita akan mencari nilai rata-rata. Ini hasil dari sini kita masukin 2431 dibagi frekuensi 40 sama dengan 60,1. Selanjutnya kita akan mencari median. Nah, B ini batas bawah. Jadi mediannya ini adalah lupa. Selanjutnya kita akan mencari median, teman-teman. Jadi median itu rumusnya 1/2 dikali n. Tadi banyaknya data adalah 40. Jadi dikali 40 sama dengan 20. Sudah ketemu nilai tengahnya 20, kita akan mencari median. Jadi median ini adalah nilai rata-rata. Tadi kita sudah menemukan mediannya 20, jadi kita hitung 1 tambah 45 tambah 11, 16 tambah 10, 26. Jadi 20 ada di antara range 57 sampai 65. Jadi 57 kita tulis, ditambah P panjang kelas 9, buka kurung, setengah, N 40, dikurang FK. Nah, FK ini adalah hasil dari 1 tambah 4 tambah 11, jadi 16. Per F. Nah, F ini adalah frekuensi dari ini teman-teman, jadi 10. Terus 10 sama dengan, nah 57. Jadi B ini batas bawah teman-teman, batas bawah. Nah, rumusnya ini adalah dikurang minus 0,5. Jadi 57 56,5 ditambah 9, buka kurung, 1,5 kali 40 adalah 20, dikurang 16 per 10, hasilnya 56,5 tambah 9, 20 kurang 16 adalah 4, 10 sama dengan, jadi 4 dibagi 10 dikali 9 teman-teman, jadi 56,5 tambah 9 dikali 4 per 10, hasilnya adalah 56,5 ditambah 3,6, hasilnya
60,1. Jadi hasil dari median adalah 60,1 teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan mencari modus atau nilai terbanyak. Nilai terbanyak di dalam data ini adalah 48 sampai 56. Jadi sama seperti tadi, B itu batas bawah. Jadi kita tulis langsung aja 47,5 tambah 9 ada panjang kelas D1. Nah, D1 ini didapat dari 11 kurang 4 teman-teman. 11 kurang 4 adalah 7, jadi kita tulis 7 per 7 ditambah. Nah, D2. D2 ini adalah 11 dikurang 10. Hasilnya 1. Jadi sama dengan, kita tulis, ini kita turunin 47,5 tambah 9 buka kurung 7 tambah 1, 8 jadi 47,5 tambah 9 dikali 7 per 8 hasilnya adalah 47,5 ditambah 7 per 8 kali 9 itu hasilnya 7,875 kita bulatkan menjadi 7,9. Jadi 47,5 ditambah 7,9. 47,5 ditambah 7,9 hasilnya adalah 55,4 teman-teman. Jadi ini hasil dari modus data tunggal kita. Oke, sekian, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan data majemuk. Jadi di sini kita sudah mendapatkan datanya. Yang pertama kita akan mencari nilai tengah kali frekuensi, nilai tengah dikurang rata-rata, nilai tengah dikurang rata-rata dikali frekuensi, nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2, dan nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2 dikali frekuensi. Oke, jadi yang pertama di sini kita sudah dapat datanya dan frekuensinya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai tengahnya. Pertama, 21 tambah 25 dibagi 2. Hasilnya adalah 23. Nah, nilai tengah ini dikali frekuensi teman-teman. Hasilnya 23 dikali 2, hasilnya adalah 46. Setelah kita mendapatkan semua ini, kita akan mencari rata-ratanya teman-teman. Di rata-ratanya di sini adalah nilai total hasil ini dibagi 30. Hasilnya adalah 34. Jadi 23 dikurang 34 hasilnya adalah 11. Kenapa 11? Kenapa nggak minus 11? Karena di sini tidak ada minus teman-teman. Jadi kita semua bilangan ini adalah positif. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah dikurang rata-rata dikali frekuensi. Jadi 11 dikali 2 hasilnya adalah 22. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2. Jadi ini kita sudah menemukan yang tadi nilai tengah dikurang rata-rata 11. Jadi kita langsung aja pangkatkan 2. 11 pangkat 2 adalah 121. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari hasil ini tadi, yang ini 121 dikalikan frekuensi dikali 2, hasilnya adalah 242. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah menemukan semuanya. Selanjutnya kita akan mencari banyak kelas. Oke, yang pertama kita masukkan rumusnya dulu. 1 tambah 3,3 log n. Nah, log n ini adalah banyaknya jumlah jumlah frekuensi. Jadi jumlah frekuensi di sini ada 30, log 30 hasilnya adalah 1,477. Selanjutnya 1,477 kita kalikan 3,3 hasilnya adalah 4,8 ditambah 1 hasilnya 5,8. Nah, di sini paling depannya adalah 5, dan sini kita bulatkan menjadi 6. Jadi 6 dan 5. Selanjutnya kita akan mencari range. Nah, range ini rumusnya max dikurang min. Jadi max di sini adalah 50 dikurang min 21. 50 kurang 21 adalah 29. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas teman-teman. Nah, panjang kelas di sini menggunakan rumus range per max. Nah, range ini kita dapat dari sini 29, jadi 29 dibagi 6 teman-teman. Hasilnya adalah 4,83. Kita buatkan menjadi 5. Dan selanjutnya kita akan mencari lagi range per min. 29 dibagi 5, hasilnya adalah 5,8. Kita buatkan menjadi 6. Dan selanjutnya kita akan mencari kuartil. Nah, kuartilnya ada 3 teman-teman, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama kuartil 1 dengan rumus 1/4 dikali n. Nah, n yang di sini adalah 30, jadi 1/4 dikali 30 hasilnya 7,5 dibuatkan hasilnya 8. Selanjutnya nomor kuartil 2 juga seperti tadi, 2/4 dikali n 30 hasilnya 15. Ketiga, kuartil 3 3/4 dikali 30. Karena ini ada bilangan yang sama, kita coret hasilnya 9. Jadi 9 bagi 4 adalah 2,25. Kita buatkan menjadi 23. Jadi seperti itu teman-teman. 23.
Teman-teman, kita akan mencari kuartil. Di sini, setelah tadi didapatkan semua, kita masukkan rumusnya. K1 sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. K1 dikurang frekuensi ke atas per frekuensi. Masukkan batas bawah itu di sini guys, 8. Ya, 8 dapat 8 26. 26 karena batas bawah itu adalah dikurang 0,5, jadi 25 dikurang 0,5 itu dapat 25,5. Dan plus 5 panjang kelas itu 5 karena 21 ke 25 itu 5. 7,5 dapat di sini. 2 dari mana sih bang? Dari sini. Karena frekuensi ke atas 8 itu adalah 2, jadi kita masukkan angka 2 per 8, yaitu frekuensi aslinya. Setelah dapat semua itu, kita jumlahkan 25,5 ditambah 3,43. 3,43 itu dari 5 dikali 7,5 dikurang 2 per 8, hasilnya 3,43. Kita jumlahkan lagi, yaitu 28,93. Selanjutnya kuartil 2. Masukkan rumus seperti tadi, masukkan angkanya 30,5 dari sini. Ini kuartil 2 guys. Setelah itu dikurang 0,5 ditambah 5 panjang kelas seperti tadi. 15 dari sini. 15 kurang 10. Nah, ini yang beda. Karena tadi cuman frekuensi ke atas cuman 1, jadi nggak perlu dijumlah karena ini di bagian sini. Jadi dijumlah frekuensi ke atasnya ada 8 dan 2. Jumlah hasil 10. Dapat 10 per 9. 9 itu frekuensi aslinya. Setelah dapat angka tadi, kita jumlah 30,5 ditambah 2,7. 2,7 dari sini. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya dapat 33,27. K3, masukkan rumusnya, masukkan angkanya 35,3 dari 36 sampai 40. Kita ambil angka kecil, dapat 35,5. 35,5 ditambah panjang kelas, yaitu 5. Masukkan rumus seperti tadi, 22,5 kurang 19 itu dari 2 ditambah 8 tambah 9 hasilnya 19. Masukkan frekuensi aslinya yaitu 6. Setelah itu kita jumlahkan 35,5 ditambah 5 dikali 315 per 6. K3 lanjut. Masukkan rumus, masukkan angkanya 35,5 dapat dari bagian sini guys. Panjang kelas masukkan 5, 22,5 dapat dari sini. Masukkan 19 itu dari frekuensi ke atas. Karena ada bagian sini ditambahin 2 tambah 8 tambah 9 dapat 19. Frekuensi aslinya masukkan 6. Setelah itu jumlahkan 35,5 ditambah 5. Karena 22,5 dikurang 19 itu hasilnya adalah 3,5 dan 6 tetap masukkan per 6. Setelah itu kita jumlah yaitu 35,5 ditambah 2,91. Lah, apaan sih San? 3. Lanjut K3, masukkan rumusnya, masukkan angkanya 35,5 dapat dari sini. 5 itu panjang kelas, masukkan 22,5 dari hasil K3. Masukkan 19 itu dari frekuensi ke atas. Karena frekuensi aslinya itu 6, kita jumlahkan dari 2 tambah 8 tambah 9, hasilnya 19. Setelah itu kita masukkan angka yang tadi dijumlahkan. Jumlahnya 35,5 ditambah 5, 3,5 yaitu 22,5 dikurang 19. Masukkan per 6, jumlahkan lagi 35,5 ditambah 2,91 yaitu 38,41. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah mencari kuartil, banyak kelas, panjang kelas, dan apa lagi tuh ya? Ya itu tadi K1, K2, K3. Ya. Udah. Oke teman-teman, kita tadi sudah mencari kuartil, panjang kelas, dan panjang kelas. Jadi selanjutnya kita akan mencari SR, SB, RAK, dan RSK. Ya, yang pertama di sini kita akan mencari SR nya teman-teman. Rumusnya adalah ST dikurang X rata-rata dikali F per frekuensi. Nah ini tuh didapat dari sini teman-teman, 158. Langsung aja kita masukkan 158 per frekuensinya adalah 30 per 30, hasilnya adalah 526. Nah selanjutnya SB, rumusnya adalah akar ST min X kuadrat dikali frekuensi per frekuensi. Ini tuh yang ini teman-teman, 1270. Langsung aja kita masukkan akar 1270 dibagi 30 teman-teman. Hasilnya adalah akar 42,3. Akar 42,3 adalah 6,50 teman-teman. Oke, jadi sekian. Setelah mencari SR dan SB, kita akan mencari RAK. Rumus RAK adalah K3 min K1. K3-nya adalah 38,41, K1-nya adalah 28,93.
Kita masukkan 38,41 dikurang 28,93 dapat hasil 9,48. Di situ kita mencari RSK. Rumus RSK adalah setengah dikali K3 dikurang K1. Setengah dikali 38,41 dikurang 28,93. Hasilnya adalah setengah dikali 9,48. Kita jumlahkan mendapatkan hasil 4,74. Sekian teman-teman. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.